Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4A akan mempresentasikan materi tentang hukum keluarga. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya Rangga Arditya dengan NIM 2111010030. Yang kedua, Ruth Catherine dengan NIM 2111010034. Dan yang ketiga, Yudi Arifin dengan NIM 2111010051. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Di sini, kelompok kami akan membahas tentang A. Keluarga saudara dan semenda, B. Kekuasaan orang tua, C. Perwalian, D. Pendewasaan, E. Pengampuan, F. Ketidakhadiran atau orang yang hilang, dan G. Domisili. A. Keluarga saudara dan semenda. Keluarga saudara adalah pertalian antara orang-orang di mana yang seorang adalah keturunan dan yang lain, atau antara orang-orang yang mempunyai bapak asal yang sama. Pasal 290 KUH Perdata. Garis lurus dalam keturunan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, garis lurus ke bawah adalah hubungan antara nenek moyang dengan sekalian keturunannya. Yang kedua, garis lurus ke atas adalah hubungan antara seseorang dengan sekian mereka yang menurunkannya. Pasal 292 KUH Perdata. Pertalian anak dengan bapak adalah garis lurus derajat ke-1. Pertalian bapak dengan cucu adalah garis lurus derajat kedua. Pertalian antara bapak dan kakek terhadap anak dan cucunya adalah garis lurus derajat ke-1 dan kedua. Pasal 293 KUH Perdata. Kekeluargaan dalam garis menyimpang dihitung dengan menggunakan patokan yang berasal dari leluhur yang sama atau yang terdekat. Dua saudara adalah bertalian keluarga dalam derajat kedua. Paman dan keponakan adalah bertalian keluarga dalam derajat ketiga. Antara dua anak saudara adalah bertalian keluarga dalam derajat keempat. Pasal 294 KUH Perdata. Contoh hubungan saudara yang pertama, saudara lurus, yaitu ayah, ibu, dan anak. Yang kedua, saudara kesamping, yaitu saudara kandung. Keluarga semenda adalah pertalian keluarga yang diakibatkan karena perkawinan. Hubungan antara seseorang di antara suami istri dengan keluarga saudara dari yang lain. Tiada keluarga semenda antara para keluarga saudara suami dengan keluarga istri dan sebaliknya. Perderajatan keluarga semenda dihitung dengan cara yang sama dengan derajat keluarga saudara. Pasal 295 dan 296 KUH Perdata. Contoh hubungan semenda yang pertama, semenda lurus, yaitu mertua dan anak tiri. Yang kedua, semenda kesamping, yaitu saudara ipar. B. Kekuasaan orang tua. Kekuasaan orang tua adalah kewajiban orang tua untuk memberi pendidikan dan penghidupan kepada anaknya yang belum dewasa. Dan anak-anak dalam umur berapapun juga wajib menghormati bapak dan ibunya. Apabila orang tua kehilangan hak untuk memangku kekuasaan orang tua untuk menjadi wali, maka hal ini tidak membebaskan mereka dari kewajiban memberi tunjangan-tunjangan dengan keseimbangan sesuai pendapatan, maka untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak mereka. Pasal 298 KUH Perdata. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kekuasaan orang tua adalah yang pertama,
kekuasaan orang tua ada pada kedua orang tua. Yang kedua, kekuasaan orang tua ada pada selama perkawinan berlangsung. Yang ketiga, kekuasaan orang tua ada pada orang tua selama tidak dibebaskan atau dicabut atau dipecat dari mereka. Kekuasaan orang tua di dalam KUH Perdata terbagi dalam dua bagian, yaitu yang pertama kekuasaan orang tua terhadap diri anak, yang kedua kekuasaan orang tua terhadap harta benda anak. Kekuasaan orang tua terutama kewajiban untuk mendidik dan memelihara anaknya, meliputi pemberian nafkah, pakaian, dan perumahan. Pada umumnya seorang anak yang masih di bawah umur tidak cakap untuk bertindak sendiri, sehingga harus diwakili oleh orang tua. Kekuasaan orang tua terhadap harta benda anak meliputi yang pertama pengurusan head bearer, yang kedua menikmati hasil head fort ginot, yang ketiga pengurusan head biner, dan yang keempat pengurusan harta benda anak bertujuan untuk mewakili anak untuk melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu, anak dianggap tidak cakap on big wem. Seseorang yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian berhak menikmati segala hasil harta kekayaan anak-anaknya yang belum dewasa. Apabila orang tua tersebut dihentikan dari kekuasaan orang tua atau perwalian, maka penikmatan itu beralih kepada orang yang menggantikannya. Pasal 311 KUH Perdata. Hak penikmatan tersebut adalah meliputi seluruh harta benda si anak kecuali pasal 313 KUH Perdata, yaitu yang pertama, barang-barang yang diperoleh si anak dari hasil kerja dan usahanya sendiri, dan yang kedua, barang-barang yang dihasilkan atau diwariskan dengan ketentuan bahwa si bapak tidak dapat menikmati hasilnya. Hak penikmatan berakhir apabila yang pertama, matinya si anak, pasal 314 KUH Perdata, yang kedua, anak menjadi dewasa, dan yang ketiga, pencabutan kekuasaan orang tua. Kekuasaan orang tua akan berakhir apabila yang pertama, pencabutan atau pemecatan atau pembebasan kekuasaan orang tua. Yang kedua, anak menjadi dewasa. Yang ketiga, perkawinan bubar. Dan yang keempat, matinya si anak. Selanjutnya, dapat juga dimintakan pada hakim supaya orang tua itu dicabut kekuasaannya berdasarkan alasan yang ditentukan oleh undang-undang, antara lain jika 1. Orang tua itu salah mempergunakan atau sangat melalaikan kewajibannya sebagai orang tua. Yang kedua, berkelakuan buruk. Dan yang ketiga, dihukum karena sesuatu kejahatan yang ia lakukan bersama-sama dengan anaknya atau dihukum penjara selama 2 tahun atau lebih. Ada perbedaan pembebasan kekuasaan orang tua unleashing dan pencabutan kekuasaan orang tua unsting. Unleashing ditujukan pada orang tua yang melakukan kekuasaan orang tua, biasanya si ayah, sedangkan unsting dapat ditujukan pada masing-masing orang tua. Menurut Undang-Undang Perkawinan, kekuasaan orang tua terhadap anak berlangsung hingga anak itu mencapai umur 18 tahun atau anak itu kawin. Atau ada pencabutan kekuasaan orang tua oleh pengadilan. Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Kekuasaan orang tua meliputi yang pertama kekuasaan terhadap pribadi anak, tersimpul dalam pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kekuasaan ini meliputi nafkah, tempat tinggal, pendidikan, pengarahan, kehidupan masa depan anak, menetapkan perkawinan anak. Yang kedua, kekuasaan terhadap perbuatan anak, tersimpul dalam pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi, orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Kekuasaan ini meliputi perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan, akibat hukum yang timbul dari perbuatan anak,
mengarahkan perbuatan anak untuk kebaikan. Yang ketiga, kekuasaan terhadap harta benda anak tersimpul dalam pasal 48 Undang-Undang Perkawinan, meliputi mengurus, menyimpan, membelanjakan harta anak untuk kepentingan anak sebelum ia berusia 18 tahun atau sebelum ia kawin, dengan pembatasan tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anak. Pencabutan kekuasaan orang tua apabila orang tua sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak-anak atau berkelakuan buruk sekali, maka salah satu atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu. Yang mengajukan permintaan pencabutan itu adalah dalam pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Yang pertama, orang tua apabila salah satunya dimintakan pencabutan. Yang kedua, keluarga anak berada dalam garis lurus ke atas. Yang ketiga, saudara kandung yang telah dewasa. Dan yang keempat, pejabat yang berwenang. Yang selanjutnya adalah perwalian. Perwalian adalah pengawasan terhadap anak yang di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Ada 3 anak yang berhak mendapatkan perwalian. Yang pertama adalah anak sah yang kedua orang tuanya telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua. Yang kedua, anak sah yang orang tuanya telah bercerai. Dan yang ketiga adalah anak yang lahir di luar perkawinan atau naturalikin. Ada beberapa macam wali, yaitu yang pertama adalah wali yang ditunjuk oleh orang tua semasa ia masih hidup melalui surat wasiat. Pada masa orang tua masih hidup telah menunjukkan wali dari anak-anaknya kalau ia meninggal sebelum anak itu dewasa melalui akta notaris. Yang kedua adalah wali menurut undang-undang. Siapa yang terlama hidup maka ia yang akan menjadi wali, entah itu ayah atau ibunya, menurut ketentuan pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang ketiga adalah wali yang diangkat oleh hakim. Orang tuanya meninggal sehingga orang tua ditunjuk oleh hakim. Seseorang yang diangkat menjadi wali oleh hakim harus menerima pengangkatan itu kecuali jika ia seorang istri yang kawin atau ia mempunyai alasan-alasan menurut undang-undang untuk meminta dibebaskan dari pengangkatan itu. Alasan-alasan itu antara lain jika ia untuk kepentingan negara harus berada di luar negeri, jika ia seorang anggota tentara dalam masa dinas aktif, jika ia sudah berusia 6 tahun lebih, jika ia sudah menjadi wali untuk seorang anak lain, atau jika sudah mempunyai 5 orang anak yang sah. Ada golongan orang yang tidak dapat menjadi wali adalah orang yang sakit ingatan, orang yang belum dewasa, orang yang berada di bawah kuratel, orang yang telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, dicabut perwaliannya kecuali untuk anak-anaknya. Cara penunjukan wali menurut ketentuan pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada 3 macam, yaitu yang pertama adalah secara lisan di hadapan 2 orang saksi, yang kedua secara tertulis dengan surat wasiat, dan yang ketiga adalah secara tertulis dengan penetapan hakim. Dalam hal ini terjadi pencabutan kekuasaan wali. Pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa yang dapat ditunjuk sebagai wali adalah keluarga anak atau orang lain. Yang dimaksud dengan keluarga adalah yang pertama, keluarga anak dalam garis lurus ke atas, misalnya kakek baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu. Dan yang kedua adalah saudara kandung yang telah dewasa, yaitu kakak anak tersebut. Syarat-syarat seseorang dapat ditunjuk sebagai wali menurut ketentuan pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan sebagai berikut. Yang pertama, dewasa. Yang kedua, berperilaku adil. Yang ketiga, berkelakuan baik. Yang keempat, berpikiran sehat. Dan yang kelima, jujur. Kewajiban wali di dalam pasal 51 Undang-Undang Perkawinan yaitu yang pertama, wali wajib mengurus anak yang berada di bawah kekuasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama kepercayaan anak itu. Yang kedua, wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak tersebut. Dan yang ketiga adalah wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan kesalahan dan kelalaiannya. Menurut ketentuan pasal 53 Undang-Undang Perkawinan, perwalian akan berakhir apabila yang pertama, wali sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak perwalian tersebut, dan yang kedua, wali berkelakuan buruk sebagai walinya. Yang selanjutnya adalah pendewasaan.
Pendewasaan atau handlicting adalah suatu upaya yang digunakan untuk meniadakan keadaan belum dewasa, baik untuk tindakan tertentu saja atau secara keseluruhan. Pendewasaan pada umumnya merupakan suatu upaya untuk memberikan wewenang kepada seorang anak di bawah umur atau minderjering untuk dapat wewenang berbuat hukum di luar hal melangsungkan perkawinan. Alat pendewasaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah alat pendewasaan yang sempurna, adalah keadaan di mana anak yang minder jaring atau di bawah umur menjadi orang yang meter jaring atau dewasa. Tetapi dengan syarat orang yang mengajukan permohonan itu telah berumur 20 tahun genap. Jika seseorang anak yang telah memperoleh alat pendewasaan yang sempurna, wewenang berbuat hukumnya sama dengan wewenang orang dewasa. Harus diajukan permohonan kepada Gubernur Jenderal setelah mendapat persetujuan dengan pertimbangan Mahkamah Agung. Baru dikeluarkan suatu surat keputusan pendewasaan yang disebut venia estatis. Dan yang kedua adalah alat pendewasaan yang terbatas. Hanya merupakan kewenangan berbuat dari seseorang yang minder jaring yang diizinkan oleh pengadilan negeri atas permintaan yang bersangkutan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu saja. Si pemohon pendewasaan ini masih berumur di bawah 20 tahun dan tidak boleh kurang dari 18 tahun. Pemberian pendewasaan ini dapat dicabut apabila si pemohon melakukan perbuatan hukum selain yang ditentukan dalam izin pemberiannya. Selanjutnya yaitu pengampuan. Pengampuan atau curatel adalah keadaan orang yang telah dewasa yang disebabkan sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap mengurus kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain yang menjadi tanggungannya, sehingga pengurusan itu harus diserahkan kepada seseorang yang akan bertindak sebagai wakil menurut undang-undang dari orang yang tidak cakap tersebut. Orang yang telah dewasa yang dianggap tidak cakap tersebut disebut kurandus, sedangkan orang yang bertindak sebagai wakil dari kurandus yaitu disebut pengampu atau kurator. Orang-orang yang ditetapkan di bawah pengampuan yaitu orang dungu, orang sakit ingatan, dan orang boros. Orang-orang yang berhak mengajukan pengampuan ialah yang pertama, bagi orang dungu adalah pihak yang merasa tidak mampu untuk mengurus kepentingannya sendiri. Yang kedua yaitu bagi orang yang sakit ingatan ialah setiap anggota keluarga saudara dan istri atau suami dan jaksa dalam hal kurandus tidak mempunyai istri atau suami ataupun keluarga saudara di wilayah Indonesia. Yang ketiga, bagi orang yang boros adalah setiap anggota keluarga saudara dan sanak keluarga dalam garis kesamping sampai derajat keempat dan atau istri atau suaminya. Pengampuan akan berakhir dengan dua macam cara, yaitu yang pertama secara absolut. Karena orang yang berada di bawah pengampuan meninggal dunia dan adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa sebab-sebab di bawah pengampuan telah dihapus. Yang kedua yaitu secara relatif. Karena pengampu meninggal dunia, pengampu dipecat atau dibebas tugaskan, suami diangkat sebagai pengampu yang dahulunya berstatus sebagai orang yang berada di bawah pengampu atau dahulu berada di bawah pengampu karena alasan-alasan tertentu. Silabung selanjutnya yaitu ketidakhadiran atau orang yang hilang. Ketidakhadiran adalah ketidakberadaan seseorang di tempat atau seseorang meninggalkan tempat dengan tidak memberikan kuasa pada seseorang untuk mengurus kepentingan-kepentingan yang harus diurus. Ada 3 keadaan tidak hadirnya seseorang yaitu yang pertama, pengambilan tindakan sementara, di mana jika ada alasan-alasan yang mendesak untuk mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaannya. Tindakan sementara ini dimintakan kepada pengadilan negeri oleh orang yang mempunyai kepentingan terhadap harta kekayaannya, misalnya istrinya, para kreditur, sesama pemegang saham, dan lain-lain. Juga jaksa dapat memohon tindakan sementara tersebut. Dalam tindakan sementara ini, hakim memerintahkan Balai Harta Peninggalan atau BPH untuk mengurus seluruh harta kekayaan serta kepentingan dari orang yang tak hadir.
Kemungkinan sudah meninggal. Seseorang dapat diputuskan sudah meninggal jika yang pertama, tidak hadir 5 tahun bila tidak meninggalkan surat kuasa, terdapat dalam pasal 467 KUH Perdata, dimulai pada hari ia pergi, tidak ada kabar yang diterima dari orang tersebut, atau sejak kabar terakhir diterima. Yang kedua yaitu tidak hadir 10 tahun bila surat kuasa ada tetapi sudah habis berlakunya. Pasal 470 KUH Perdata, dimulai pada hari ia pergi, tidak ada kabar yang diterima dari orang tersebut atau sejak kabar terakhir diterima. Yang ketiga yaitu tidak hadir 1 tahun bila orangnya termasuk awak atau penumpang kapal atau pesawat udara, dimulai sejak adanya kabar terakhir dan jika tidak ada kabar sejak hari berangkatnya. Yang keempat yaitu tidak hadir 1 tahun jika orangnya hilang pada suatu peristiwa fatal yang menimpa sebuah kapal laut atau pesawat udara, dimulai sejak tanggal terjadinya peristiwa. Dan yang terakhir yaitu dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 dikatakan bahwa apabila salah satu pihak meninggalkannya 2 tahun berturut-turut, pihak yang ditinggalkan boleh mengajukan perceraian. Masa pewarisan definitif. Masa ini terjadi apabila lewat 30 tahun sejak tanggal tentang mungkin sudah meninggal atas keputusan hakim atau setelah lewat 100 tahun setelah lahirnya si tak hadir. Akibat-akibat permulaan masa pewarisan definitif adalah yang pertama yaitu semua jaminan dibebaskan. Yang kedua, para ahli waris dapat mempertahankan pembagian harta warisan sebagaimana telah dilakukan atau membuat pemisahan dan pembagian definitif. Yang ketiga yaitu hak menerima warisan secara terbatas berhenti dan para ahli waris dapat diwajibkan menerima warisan atau menolaknya. Seandainya orang yang tidak hadir kembali setelah masa pewarisan definitif, ia ada hak untuk meminta kembali hartanya dalam keadaan sebagaimana adanya berikut harga dari harta yang tidak dipindah tangankan, semuanya tanpa hasil dan pendapatannya. Terdapat dalam pasal 486 KUH Perdata. Ketidakhadiran seseorang untuk mengurus kepentingannya, maka atas permintaan orang yang berkepentingan ataupun atas permintaan jaksa, hakim untuk sementara dapat memerintahkan BHP untuk mengurus kepentingan orang yang berpergian tersebut. Adapun kewajiban BHP yaitu yang pertama membuat pencatatan harta yang diurusnya, yang kedua membuat daftar pencatatan harta, surat-surat lain, uang kontan, kertas berharga dibawa ke kantor BHP. Yang ketiga yaitu memperhatikan segala ketentuan untuk seorang wali mengenai pengurusan harta seorang anak. Terdapat dalam pasal 464 KUH Perdata. Selanjutnya, tiap tahun memberi pertanggungjawaban pada jaksa dengan memperlihatkan surat-surat pengurusan dan efek-efek. Terdapat dalam pasal 465 KUH Perdata. BHP berhak atas upah yang besarnya sama dengan seorang wali dalam mengurus kepentingan orang yang tidak hadir. Terdapat dalam pasal 411 KUH Perdata. Silabung selanjutnya yaitu domisili. Domisili adalah terjemahan dari domisil atau woonplats yang artinya tempat tinggal. Menurut Sri Sudewi Mas John Sofwan, domisili atau tempat kediaman itu adalah tempat di mana seseorang dianggap hadir mengenai hal, melakukan hak-haknya dan memenuhi kewajibannya juga meskipun kenyataannya dia tidak di situ. Menurut KUH Perdata, tempat kediaman itu seringkali ialah rumahnya, kadang-kadang kotanya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa setiap orang dianggap selalu mempunyai tempat tinggal di mana
ia sehari-harinya melakukan kegiatannya atau di mana ia berkediaman pokok. Tempat kediaman hukum adalah tempat di mana seseorang dianggap selalu hadir berhubungan dengan hal melakukan hak-haknya serta kewajibannya, meskipun sesungguhnya mungkin ia bertempat tinggal di lain tempat. Menurut pasal 77 dan pasal 1393 KUH Perdata, tempat tinggal itu adalah tempat tinggal di mana sesuatu perbuatan hukum harus dilakukan. Macam-macam domisili yaitu yang pertama, tempat tinggal sesungguhnya yaitu tempat yang bertalian dengan hak-hak melakukan wewenang seumumnya. Tempat tinggal sesungguhnya dibedakan antara tempat tinggal sukarela atau bebas, yang tidak terikat atau tergantung hubungannya dengan orang lain. Yang kedua yaitu tempat tinggal yang wajib atau tidak bebas, yaitu yang ditentukan oleh hubungan yang ada antara seorang dengan orang lain. Misalnya, tempat tinggal suami istri, tempat tinggal anak yang belum dewasa di rumah orang tuanya, orang di bawah pengampuan di tempat kuratornya. Yang ketiga yaitu tempat tinggal yang dipilih, yaitu tempat tinggal yang berhubungan dengan hal-hal melakukan perbuatan hukum tertentu saja. Tempat tinggal yang dipilih ini untuk memudahkan pihak lain atau untuk kepentingan pihak yang memilih tempat tinggal tersebut. Tempat tinggal yang dipilih ada dua macam, yaitu yang pertama tempat kediaman yang dipilih atas dasar undang-undang, misalnya dalam hukum acara dalam menentukan waktu eksekusi dari vonis. Yang kedua yaitu tempat kediaman yang dipilih secara bebas, misalnya dalam melakukan pembayaran memilih kantor notaris. Menurut Subekti ada juga yang disebut rumah kematian atau domisili penghabisan, yaitu rumah di mana seseorang meninggal dunia. Menurut KUH Perdata, domisili atau tempat tinggal itu ada dua jenis, yaitu yang pertama, tempat tinggal umum terdiri dari tempat tinggal sukarela atau bebas. Pasal 17 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang dianggap mempunyai tempat tinggal di mana ia menempatkan kediaman utamanya. Dalam hal seseorang tidak mempunyai tempat kediaman utama, maka tempat tinggal di mana ia benar-benar berdiam adalah tempat tinggalnya. Yang kedua yaitu tempat tinggal khusus atau yang dipilih. Menurut pasal 24 KUH Perdata ada dua macam, yaitu tempat tinggal yang terpaksa dipilih ditentukan undang-undang, dan tempat tinggal yang dipilih secara sukarela harus dilakukan secara tertulis, artinya harus dengan akta. Bila ia pindah, maka untuk tindakan hukum yang dilakukannya, ia tetap bertempat tinggal di tempat yang lama. Di akhir presentasi kami menyimpulkan bahwa dalam keluarga terdapat hukum-hukum yang berlaku untuk dapat mengatur setiap permasalahan yang bersangkutan dengan keluarga. Sekian presentasi dari kelompok kami yaitu hukum keluarga. Apabila ada salah kata atau penyampaian kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.